Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Ramadansyah, saya dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan membuat sebuah percobaan, yaitu percobaan korosi. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam percobaan korosi, ada lebih baik kita mengetahui apa itu korosi. Korosi adalah sebuah kerusakan atau degradasi logam yang diakibatkan dari reaksi redoks. Reaksi redoks ini yang sebagai oksidasinya itu adalah besi dan sebagai reduksnya itu adalah udara atau udara dan air. Yang dikarenakan ada hubungan dengan lingkungan sekitar dan menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Nah, senyawa tidak dikehendaki ini biasanya yang kalau misalkan kalian lihat korosi itu yang kan ada kuning-kuning itu, kuning-kuning. Kuning-kuning itu adalah senyawa yang tidak dikehendaki atau lebih tepatnya itu oksidanya. Nah, kan tadi udah disinggung tuh kalau dikarenakan ada hubungan antara lingkungan sekitar. Nah, berarti korosi ini ada kaitannya nih dengan sekitar logam itu. Nah, pada percobaan kali ini saya akan membuat sebuah percobaan atau eksperimen di mana sebuah objek itu anggaplah sebuah logam, dia diberi sebuah perlakuan perbedaan lingkungan. Di mana setiap lingkungan objek satu dan objek yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, nanti kita amati manakah objek yang paling cepat terkorosi. Nah, untuk kalau kalian masih belum paham, mari kita simak dulu video selanjutnya. Ini adalah bahan dan alat yang diperlukan. Yang pertama, ini ada gelas yang sudah dilabeli minyak makan. Terus ini ada air biasa. Terus ini ada air garam. Terus ini kapas yang biasa, nanti saya jelaskan. Terus di sini apa nih? Air mendidih. Nah, untuk alatnya itu ada juga karet gelang untuk menutup yang mendidih ini, Terus penutupnya itu yaitu nih tutup plastik dan juga kapas. BTW ini tak disponsor ya. Ini kalau kan ada minyak tadi nih. Ya, ada di minyak. Mana ya? Tadi kan ada minyak tadi tuh, minyak makan. Nah, minyak makan ini nanti kita rendam si pakunya ini pakai minyak makan. Terus ada air garam sama air biasa. Untuk air mendidihnya itu lagi dimasak. Nah, jadi nunggu air masak dulu. Oh iya, lupa bagian paling penting, paku. Nah, ini panjangnya 2,5 cm ya, kalau nggak salah. Nih. Nah, jadi sambil menunggu air masak, kita masukin paku dulu di setiap gelas ini. Kalau di totalnya berapa ya? 2, 3, 4, 5, 6. Ya 6. Ini masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak masuk. Nah, bisa kalian lihat ini airnya sudah mendidih. Nih, ada asapnya. Udah, kita matikan dulu. Langsung. Nah, jadi kita langsung masukkan aja air
mendidih ini ke tempat langsung gitu. Ya, seperti ini, dan langsung kita tutup pakai ini ya. Nah, nanti jadi gini ya, agak penyok sedikit lah, gak apa-apa. Terus selanjutnya itu yang air biasa dimasukkan air biasa saja. Masukkan air. Nah, ini nggak ditutup. Alasan kenapa air panas ini ditutup, karena saat dia mendidih, ini oksigen yang di dalamnya ini sudah berkurang, jadi tinggal airnya saja. Jadi gunanya supaya oksigen itu tidak masuk lagi di dalam gelasnya lagi. Terus ini dibiarkan biasa saja, yang air biasa. Terus yang kapas, nah yang kapas ini kita berikan kapas ini kita masukin di sini. Guna kapas ini adalah supaya menyerap air di dalam sini jika terjadi sebuah pokoknya dia menyerap air lah, supaya dia tidak bersentuh dengan air. Terus kita tutup. Nah, seperti gini, ditutup kapas supaya ini. Lalu untuk minyak makan ini kita masukin jatuh. Bentar ya. Nah, ini masukkan ke dalam. Dah, minyak makan. Terus ada yang biasa ini nggak dikasih apa-apa ya, cuma dibiarin aja gini, dikasih apa-apa. Nah, untuk yang ini air garam. Nah, ini air yang sudah saya beri garam, kita masukkan. Nah, ginilah dia pelakuan yang saya masukkan itu, adalah pelakuan setiap informasinya, pelakuan lingkungan ya. Setiap paku berbeda-beda. Ada yang ditutup, berarti masukkan kapas. Terus ada yang ditutup lagi dengan menggunakan air mendidih. Ini penyok, lumayan sedikit, penyok sedikit. Terus ini ada yang dikasih minyak, lalu dibiarin aja, dikasih air garam, dan juga dikasih air biasa. Nah, nanti dari ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 spesies ini kita lihat mana yang lebih terkorosi. Nah, untuk melihat efek korosinya itu kita harus menunggu selama 7 hari. Jadi sampai jumpa di 7 hari ke depan. Nah, setelah paku direndam di gelas-gelas yang sudah diisi perakuan yang berbeda, kita dapat melihat perbedaan signifikan dari paku dari yang belum diberi perakuan dengan sesudah diberi perakuan.
Nah, ini paku yang pada gelas biasa, ini pada gelas air garam, air mendidih yang sedang ditutupi, air biasa, kapas, dan minyak makan. Nah, jika kita tinjau lebih lanjut, paku air di dalam air garam lah yang lebih terkorosi. Alasannya karena di dalam air garam tersebut terdapat senyawa garam elektrolit dan juga air. Lalu yang kedua, air biasa, yaitu lebih terkorosi, atau kedua yang lebih terkorosi setelah air garam. Nah, bisa lihat nih. Nah, kenapa? Karena perpaduan antara air dan oksigen. Pada dasarnya korosi itu terjadi karena ada faktor air dan oksigen. Nah, untuk air mendidih terjadi korosi yang nomor ketiga yang parah. Nih, namun tak separah dengan air biasa. Kenapa dia terkorosi? Karena dalam air mendidih itu penguapan dari air mendidih itu membuat besi mempercepat terkorosi. Lalu ada yang biasa. Biasa nih, tuh. Nah, nih. Dia agak terkorosi sedikit. Terus dilanjuti dengan paku yang diberi kapas dan minyak makan. Kalau yang kapas ini nampaknya tak terkorosi ya. Terus minyak makan. Nah, untuk minyak makan sendiri, kenapa dia tak terkorosi? Karena minyak itu adalah isolator air. Jadi dia itu menghalangi air masuk. Ditambah lagi di dalam minyak ini gak ada unsur oksigen. Jadi dia gak sama sekali tidak terkorosi. Nah, untuk gelas-gelas yang sudah ini di dalam air garam, ini air yang memiliki korosinya tuh, ya, keruh. Terus ini air mendidih, air biasa, ini minyak makan. Nah, kita kan sudah lihat tadi cara korosi bekerja pada besi. Nah, rupanya garam itu dia sebagai mempercepat korosi, dan air dan oksigen itu sebagai faktor korosi. Nah, lantas bagaimana cara mengatasi atau mencegah korosi? Nah, ada 7 cara untuk mencegah korosi. Yang pertama adalah pengecatan. Nah, guna pengecatan ini adalah supaya besi itu tidak kontak langsung dengan lingkungan. Itu yang kedua, dengan cara memberi plastik. Sama seperti dengan pengecat melindungi besi dari lingkungan, itu minyak. Yang keempat adalah galvanisir. Galvanisir ini adalah pelindungan besi dengan unsur zinc, di mana nanti zinc lah yang teroksidasi dulu sebelum besi. Jadi zincnya dulu yang berkarat sebelum besi. Itu ada chromium plating, sama seperti galvanisir, di mana chromium lah yang berkarat dulu sebelum besinya. Itu ada thin plating, di mana besi dilapisi atau dilindungi oleh timah. Namun kelemahan thin plating ini dia kalau misalkan besi itu yang sudah di thin plating itu penyok, ya besinya itu yang lebih berkarat, yang bakal berkarat daripada timahnya. Jadi thin plating ini sesuai untuk makanan-makanan produk yang berkaleng seperti susu kaleng dan tuna kaleng. Pengorbanan anode. Pengorbanan anode ini dengan cara yaitu mengorbankan anodenya, yaitu besi yang lebih mudah berkarat, contohnya magnesium. Oke, sekian dari saya. Jika ada kekurangan dalam video ini atau keterbatasan dalam peralatan dan juga kekurangan saya dalam berbicara, saya mohon maaf. Jika ada kelebihan, bagus.
Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.